Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul penerapan konsep Green Construction pada 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Asriani Maulidianti, NIM D101116171. Saya mahasiswi Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, yaitu Ibu Insinyur RR Endang Mulyani MT, dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Pak Insinyur Safarudin Muhammad Nuh MT, dan dosen penguji utama saya yaitu Bapak Insinyur Rafi MSc, dan dosen penguji kedua saya yaitu Ibu Riani Pratiwi STMT. Pada bab 1 pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan pembatasan masalah. Latar belakang. Menurut Badan Standarisasi Nasional 2008, itu menyatakan bahwa sektor konstruksi merupakan pengguna sumber daya alam yang sangat besar, serta memproduksi limbah dalam jumlah yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, perlunya pengelolaan lingkungan dalam mengelola penggunaan sumber daya alam dan melaksanakan kegiatan konstruksi yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Dalam sektor konstruksi sendiri, proses membangun yang memperhatikan aspek ramah lingkungan itu dikenal dengan sebutan green construction. Adapun tujuan dari green construction ini, selain untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan, juga dapat menghasilkan bangunan ramah lingkungan atau yang disebut dengan green building sebagai bangunan yang hemat energi. Nah, di Pontianak telah diketahui bahwa terdapat gedung yang berupaya untuk menerapkan konsep green construction ini, yaitu pada 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura. 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura ini telah selesai masa konstruksinya pada akhir tahun 2018, sehingga perlu diketahui bagaimana upaya dalam menerapkan green construction hingga ke tahap operasional, dikarenakan sangat sedikitnya proyek yang menerapkan konsep green construction ini. Rumusan masalah ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, bagaimana implementasi konsep green construction pada 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura berdasarkan indikator dari model assessment green construction atau MAGC. Yang kedua, apa yang menjadi kendala dalam menerapkan konsep green construction tersebut? Yang ketiga, bagaimana kesesuaian 5 gedung 7-in-1 terhadap kriteria dari Green Sheet Existing Building versi 1.1. Adapun tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui penerapan konsep green construction pada 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura Pontianak berdasarkan indikator dari MAGC. Yang kedua, yaitu mengetahui kendala-kendala dalam menerapkan konsep green construction tersebut. Yang ketiga, mengetahui hasil kesesuaian 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura berdasarkan Green Sheet Existing Building versi 1.1. Adapun batasan masalah di sini saya membagi menjadi 4. Yang pertama, penelitian ini hanya terfokus kepada penerapan konsep green construction berdasarkan indikator dari model Assessment Green Construction atau MAGC dan menggunakan standar dari Green Sheet Existing Building dari GDCI untuk bangunan terbangun. Karena gedung 7-in-1 ini merupakan gedung yang sudah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun. Yang kedua, studi kasus pada gedung konferensi, gedung perpustakaan, gedung kuliah bersama A dan B, gedung laboratorium terpadu proyek IDB 7-in-1 Universitas Tanjung Pura. Yang ketiga, penelitian ini akan membahas kendala dalam penerapan green construction pada 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura. Yang keempat, penelitian ini tidak menilai green construction pada 5 gedung tersebut pada saat konstruksi, dikarenakan penelitian dilakukan pada saat konstruksi proyek IDB 7-in-1 ini sudah selesai. Namun, dapat dinilai pada saat pengoperasian dan pemeliharaan. Bab 2, tinjauan pustaka. Ini terdiri dari 5 subbab.
Yang pertama, pengertian green construction, manfaat green construction, model assessment green construction, Green Building Council Indonesia, dan yang terakhir, kendala dalam penerapan green construction secara umum. Nah, pengertian green construction. Menurut USEPA menyatakan bahwa green construction merupakan praktik membangun dengan menerapkan proses yang memperhatikan lingkungan dan efisiensi sumber daya sepanjang siklus hidup bangunan dari perencanaan, konstruksi, operasional, pemeliharaan, renovasi, hingga dekonstruksi. Manfaat green construction sendiri sangat banyak, namun dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, manfaat lingkungan. Manfaat lingkungan contohnya dapat meningkatkan dan melindungi keragaman ekosistem, memperbaiki kualitas udara dan air, mereduksi limbah, dan konservasi sumber daya alam. Nah, manfaat ekonomi contohnya mereduksi biaya operasional, menciptakan dan memperluas pasar bagi produk dan jasa, meningkatkan produktivitas penghuni. Manfaat sosial contohnya meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuni, meningkatkan kualitas estetika, mereduksi masalah dengan infrastruktur lokal. Adapun manfaat dari kepemilikan gedung ramah lingkungan ini, menurut Ervianto, itu yang pertama, sistem sirkulasi udara yang mampu menciptakan lingkungan dalam ruang yang sehat, mudah dan murah dalam penggantian berbagai komponen bangunan, biaya perawatan dan perawatannya relatif rendah. Rendahnya biaya operasional sebagai akibat efisiensi dalam pemanfaatan energi dan air, dan lebih nyaman dikarenakan suhu dan kelembapannya juga terjaga. Model Assessment Green Construction atau MAGC. Nah, model ini adalah model penilaian yang memiliki fokus terhadap kriteria konstruksi yang ramah lingkungan yang dikembangkan oleh Ervianto untuk menilai proses konstruksi hijau atau ramah lingkungan. Model Assessment Green Construction ini disusun secara hierarki, yaitu dimulai dari Green Construction, aspek Green Construction, dan faktor Green Construction. Selanjutnya yang terakhir yaitu indikator Green Construction sesuai dengan gambar yang tertera berikut ini. Green Building Council Indonesia atau GBCI. Green Building Council Indonesia ini adalah lembaga mandiri non-government yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik perbaiki lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Nah, GBC Indonesia ini menyelenggarakan sertifikasi bangunan berdasarkan Greenship. Greenship itu adalah nama perangkat untuk menilai bangunan ramah lingkungan. Nah, perangkat penilaian yang telah dihasilkan oleh GBC Indonesia ini salah satunya yaitu Greenship Existing Building versi 1.1 yang insya Allah akan digunakan dalam penelitian ini. Nah, berikut ini ringkasan kriteria Greenship Existing Building versi 1.1 yang terdapat dalam tabel. Yang pertama yaitu ada ASD, Appropriate Site Development, yaitu tepat guna lahan, dengan poin maksimal yaitu 16 dengan persentase 17,68%. Yang kedua ada EEC, Energi Efisiensi dan Konservasi atau Efisiensi Energi dan Konservasi Energi, itu poin maksimumnya yaitu 36 dengan persentase 30,77%. WAC atau Water Conservation, yaitu konservasi air, dengan poin maksimum 20 dengan persentase 17,09%. Selanjutnya itu MRC, Material Resource and Cycle, ini poin maksimum 12 dengan persentase 10,26%. Selanjutnya itu ada IHC, Indoor Health and Comfort, yaitu kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dengan poin maksimum 20 dengan persentase 17,09%. Selanjutnya itu ada BEM, Building Environment Management, yaitu manajemen lingkungan bangunan, dengan poin maksimum yaitu 13 dan persentase 11,11%. Adapun total nilai keseluruhan maksimum yang didapatkan jika semua poin maksimum ini terpenuhi yaitu 117 dengan persentase 100%. Kendala dalam penerapan green construction. Nah, terdapat beberapa kendala yang mungkin dapat saya paparkan hanya 4 di sini. Yang pertama yaitu modal yang cukup besar.
Contohnya misalnya penggunaan tenaga ahli. Terus yang kedua, tingginya harga material ramah lingkungan, kurangnya campur tangan sumber pendanaan, dan hal peremajaan. Terus yang kedua, pemilihan lokasi yang tepat. Contohnya, keterbatasan lahan di kota-kota besar membuat pencarian lokasi yang tidak mudah untuk menerapkan green construction ini. Terus selanjutnya itu keterbatasan waktu. Contohnya pencarian material daur ulang yang memerlukan waktu lama sehingga waktu deadline proyek menjadi terlambat. Selanjutnya yaitu teknologi. Contohnya terbatasnya ketersediaan peralatan ramah lingkungan dalam hal tingkat kebisingan. Terus implementasi material prafabrikasi yang kurang. Terus teknologi daur ulang juga yang sangat kurang, dan penggunaan bahan bakar alternatif yang sulit untuk dicari, dan lain-lainnya yang dapat menjadi kendala dalam penerapan green construction ini. Nah, keaslian penelitian, bedanya penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saya teliti ini, yaitu yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan green construction bangunan dengan kondisi bangunan sekarang yang sudah selesai tahap konstruksi atau bangunan terbangun atau existing building. Nah, sedangkan penelitian sebelumnya itu dilakukan penilaian pada saat konstruksi sedang berlangsung. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data indikator dari Assessment Green Construction dari Dr. Insinyur Wolfram Erpianto dan kriteria standar dari Green Building Council Indonesia, yaitu Green Sheet Existing Building versi 1 untuk gedung terbangun. Sedangkan pada penelitian sebelumnya itu hanya menggunakan indikator dari Assessment Green Construction, tidak menggunakan standar dari Green Building Council Indonesia. Yang ketiga, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui upaya dari implementasi Green Construction dan kesesuaian 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura terhadap Green Sheet Existing Building, serta kendala dalam penerapannya. Nah, selanjutnya ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisikan yaitu konsep penelitian, rancangan penelitian, data dan teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, dan diagram alir penelitian. Nah, konsep penelitian ini yaitu dilakukan untuk mengetahui upaya dari penerapan Green Construction serta kesesuaian 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura terhadap Green Sheet Existing Building versi 1.1, yaitu untuk gedung terbangun. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mengambil studi kasus 5 gedung 7-in-1 Universitas Tanjung Pura dengan menggunakan metode wawancara, kuesioner, dan tinjauan lapangan. Adapun rancangan penelitian, studi kasus penelitian ini terdiri 5 buah gedung. Yang pertama, gedung perpustakaan modern. Yang kedua, gedung laboratorium keilmuan dasar. Yang ketiga, gedung kelas bersama A. Yang keempat, gedung kelas bersama B. Yang kelima, gedung serbaguna atau konferensi yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun variabel penelitiannya yaitu terdapat dalam Green Sheet Existing Building sendiri yang dikelompokkan menjadi 6 aspek yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tempat lahan, efisiensi energi dan konservasi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan manajemen lingkungan bangunan. Nah, data dan teknik pengumpulan data. Jenis data itu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini yaitu data yang didapatkan langsung dari penelitian yang dilakukan. Data ini termasuk hasil wawancara dari narasumber tentang penerapan Green Construction dan data kesesuaian gedung terhadap Green Sheet Existing Building berdasarkan pengamatan di lapangan. Nah, yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu Green Sheet Existing Building sendiri untuk bangunan terbangun versi 1.1. Terus yang kedua, indikator dari MAGC dan Dr. Wolfram. Yang ketiga, intensitas konsumsi energi, listrik, dan air, dokumen rencana kerja dan syarat teknis RKS, dan BOQ atau Bill of Quantity. Nah, metode pengumpulan datanya yaitu mencari studi literatur,
wawancara dengan narasumber, observasi langsung di lapangan, dan pemberian kuesioner. Nah, metode pengolahan data. Yang pertama, analisis data menggunakan perhitungan poin yang didapatkan sesuai dengan standar Greenship Existing Building versi 1.1. Nah, hasil yang diperoleh dari penilaian itu akan dijumlahkan dan dipresentasikan untuk mengetahui hasil penilaian dari kelima gedung tersebut. Setelah mendapatkan hasil penilaian gedung, maka dapat dilihat nilai tersebut termasuk ke dalam peringkat Greenship atau tidak berdasarkan tabel peringkat dalam penilaian Greenship sebagai berikut. Nah, di tabel ini terdapat peringkat dalam penilaian Greenship, yaitu ada 4, Platinum, Gold, Silver, dan Bronze, yang masing-masing memiliki presentasi dan nilai maksimumnya. Jika nilai yang didapatkan kurang dari 41 atau 35%, maka gedung tersebut tidak dapat dikatakan sebagai gedung ramah lingkungan atau green building, karena menurut Greenship Existing Building tidak masuk ke dalam peringkatnya. Nah, adapun diagram alir penelitian ini yaitu sebagai berikut. Mulai mencari studi literatur, mengumpulkan studi literatur, terus meninjau indikator green construction dan kriteria dari Greenship Existing Building dari studi literatur untuk mengidentifikasi data-data apa saja yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data tadi melalui data primer dan data sekunder. Selanjutnya, setelah mendapatkan data tersebut dianalisis dari hasil wawancaranya dan pemberian kuesioner dapat mengenai implementasi green construction dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan green construction itu yang dianalisis. Selanjutnya, setelah menganalisis data, didapatkan hasilnya, baru ke hasil penelitian. Setelah didapatkan hasil penelitian, baru kesimpulan dan saran, selesai. Nah, ini daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian di video ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.